Perkenalkan, nama saya Renkal Gunawan dari kelas 12C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi materi kelas 10. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Nah, jadi konsep ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari cara manusia itu untuk memenuhi hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, jadi kata ilmu ini itu merupakan pengetahuan yang sistematis. Lalu kata ekonomi ini diambil dari bahasa Yunani. Yang pertama itu oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Lalu kita masuk ke masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas juga sumber daya yang terbatas. Nah, jadi masalah pokok ekonomi itu ada tiga. Yang pertama, apa yang harus diproduksi, untuk siapa diproduksi, dan bagaimana cara memproduksinya. Cara mengatasinya, yang pertama, apa yang harus diproduksi. Nah, jadi kita tuh harus meningkatkan riset pasar dan meriset kebutuhan konsumen juga. Lalu yang kedua, kita juga harus menentukan skala prioritas, yaitu barang pokok yang terlebih dahulu diproduksi. Lalu yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, yaitu kita harus memilih teknologi tepat dan meningkatkan keterampilan kerja, menggunakan bahan baku yang tersedia, dan mengatur biaya agar lebih efisien. Lalu yang ketiga, untuk siapa itu diproduksi, kita tuh harus menyesuaikan daya beli masyarakat. Lalu kita juga harus membuat kebijakan subsidi agar merata dan semua lapisan masyarakat menikmati hasil produksi. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan insentitas, waktu, dan sifat. Nah, berdasarkan insentitas itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi kalau misalnya primer, itu tuh kebutuhan pokok kita sehari-hari seperti makanan, pakaian, minuman, dan lain-lain. Lalu yang kedua, itu ada sekunder. Sekunder itu adalah kebutuhan tambahan seperti hiburan, kendaraan. Lalu tersier itu adalah kebutuhan mewah seperti perhiasan, barang branded, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu untuk sekarang dan masa depan. Untuk sekarang itu tuh seperti makanan, pakaian, sedangkan untuk masa depan itu seperti asuransi dan tabungan. Lalu yang ketiga, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Untuk jasmani itu seperti makanan, olahraga, sedangkan untuk jasmani itu seperti pendidikan dan ibadah. Lalu kita masuk ke alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti barang atau jasa. Nah, alat pemuas kebutuhan ini ada berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini ada barang konsumsi dan produksi. Barang konsumsi itu adalah barang yang langsung dipakai seperti makanan atau pakaian. Lalu ada barang produksi yaitu untuk menghasilkan barang lain seperti mesin atau bahan baku. Lalu ada berdasarkan hubungan pemakaian, yaitu yang pertama ada barang substitusi, yaitu saling menggantikan. Yang seperti contohnya itu beras itu bisa digantikan dengan jagung. Lalu teh itu bisa digantikan dengan kopi. Lalu ada barang komplementer, yaitu barang yang saling melengkapi, seperti sepeda, seperti handphone dengan charger. Lalu kita masuk ke tindakan ekonomi, yaitu ada dua, ada tindakan ekonomi rasional dan irasional. Nah, jadi kalau tindakan ekonomi rasional itu tuh yaitu tindakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Lalu yang kedua ada tindakan ekonomi irasional, yaitu keputusan itu tidak hanya didasarkan pada hitungan, tapi lebih ke emosional. Prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Contohnya itu membeli barang berkualitas baik dengan harga semurah mungkin. Jadi pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi untuk rumah tangga konsumen itu tuh mengonsumsi barang dan jasa dan menyediakan faktor produksi. Lalu yang kedua ada rumah tangga produsen, yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu ada rumah tangga pemerintah, yaitu untuk mengatur, mengawasi, dan ikut berproduksi. Lalu ada masyarakat luar negeri, yaitu untuk kegiatan ekspor dan impor.
Kegiatan ekonomi itu pastinya ada tiga, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk produksi itu pastinya memproduksi barang-barang dan jasa atau menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada distribusi, yaitu menyalurkan barang dan jasa. Yang ketiga konsumsi, yaitu kita menggunakan barang dan jasa tersebut. Ekonomi itu ada dua, yaitu ilmu ekonomi makro dan mikro. Ilmu ekonomi mikro itu adalah kegiatan ekonomi yang dalam lingkup kecil, seperti di dalam rumah tangga, individu, atau perusahaan kecil. Lalu ada makroekonomi, yaitu mempelajari kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yaitu seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Sekarang saya akan melanjutkan tentang kelangkaan dan masalah ekonomi. Kelangkaan ini adalah kondisi di mana alat pemenuhan kebutuhan itu jumlahnya itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusianya itu tidak terbatas. Akibatnya, manusia harus memilih dan menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi penyebab kelangkaan itu ada 5. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya alam. Yang jadi tidak semua SDA itu tersedia dalam jumlah yang cukup, seperti contohnya itu minyak bumi dan emas. Lalu yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia. Rendahnya keterampilan, pendidikan, atau jumlah tenaga kerja yang terbatas itu adalah salah satu faktornya. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan modal. Nah, jadi keterbatasan modal di sini maksudnya itu karena kurangnya alat produksi atau mesin, atau bisa juga karena teknologi yang tidak memadai. Lalu yang keempat ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, jadi kebutuhan itu meningkat lebih cepat daripada ketersediaan barang dan jasa. Lalu yang kelima ada kerusakan lingkungan seperti pencemaran, deforestasi, atau bencana alam yang mengurangi sumber daya. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Ada 5 atau bahkan bisa saja lebih. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengefisiensi penggunaan sumber daya alam. Nah, jadi kita tuh harus menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sehemat mungkin. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Kita harus memakai teknologi dengan tepat guna untuk meningkatkan produksi. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi kita tuh harus mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang memadai untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Lalu yang keempat adalah pengelolaan SDA berkelanjutan. Nah, jadi kita tuh harus melakukan reboisasi, hemat energi, dan menjaga lingkungan sekitar kita agar kelangkaan tidak terus terjadi. Lalu yang kelima adalah menentukan skala prioritas. Nah, jadi kita tuh harus mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan sekunder maupun tersier. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah kelangkaan itu muncul karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, jadi dari kelangkaan itu timbul masalah ekonomi pokok yang harus dipecahkan dengan prinsip efisiensi, pemerataan, serta pengelolaan sumber daya yang bijak. Dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Dangkal Syahmawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi materi kelas 10. Peran pelaku ekonomi ini adalah tugas, fungsi, dan kontribusi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai penyedia faktor, produksi, pengolah sumber daya, pengatur, maupun konsumen. Dengan kata lain, setiap pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, masyarakat luar negeri, dan lembaga keuangan, itu memiliki peran tertentu agar roda perekonomian tetap berjalan. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Nah, jadi perannya dia di sini itu adalah sebagai penyedia faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Nah, jadi dia di sini itu menerima balas jasa berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Dan dia ini menggunakan pendapatannya itu untuk konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, rumah tangga produsen. Nah, peran dia di sini untuk mengolah faktor produksi barang dan jasa. Dan dia ini membayar balas dan jasa kepada rumah tangga konsumsi, dan dia menjual barang dan jasa ke konsumen, pemerintah, atau masyarakat luar negeri. Nah, tujuannya di sini pastinya untuk memperoleh keuntungan.
ada pemerintah. Nah, jadi peran di sini itu sebagai pengatur perekonomian, yaitu sebagai regulator. Dan dia ini juga bisa sebagai produsen barang jasa publik atau bisa juga sebagai konsumen. Lalu yang kedua, yaitu mengumpulkan pajak dan membuat kebijakan fiskal dan moneter. Lalu yang ketiga, yaitu menjamin stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Lanjut yang keempat, ada masyarakat luar negeri. Nah, peran dia di sini itu sebagai mitra dalam perdagangan internasional, dan dia ini terlibat dalam kegiatan ekspor, menjual barang dan jasa ke luar negeri, dan impor, yaitu membeli barang dari luar negeri. Dan dia ini menjadi sumber investasi asing. Lalu yang terakhir ada lembaga keuangan. Nah, jadi peran dia di sini adalah perantara antara pihak yang surplus dana atau yang memiliki lebih dengan pihak yang memiliki defisit dana, yaitu yang membutuhkan. Nah, dia ini menyediakan kredit, pinjaman, simpanan, dan layanan transaksi. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan materi lembaga keuangan, materi kelas 10. Nah, jadi kita masuk ke lembaga jasa keuangan. Yang pertama, pengertian dan fungsi. Nah, jadi lembaga jasa keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan layanan keuangan lainnya. Nah, jadi fungsinya itu ada 4, yaitu untuk menghimpun dana, yaitu menerima simpanan dari masyarakat berupa tabungan, deposito, giro, premi, saham, obligasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah menyalurkan dana, yaitu memberi pinjaman, investasi, pembiayaan. Lalu yang ketiga adalah memberikan jasa keuangan seperti transfer, pembayaran, asuransi, pengolahan dana pensiun, dan perlindungan risiko. Lalu yang keempat adalah mendorong perekonomian, yaitu untuk membantu kelancaran arus keuangan, investasi, dan pembangunan ekonomi. Jadi, lembaga keuangan itu ada 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank itu ada 3. Yang pertama adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, jadi fungsi di sini adalah untuk mengatur dan menjaga kestabilan rupiah. Dan dia juga yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan juga mengawasi sistem pembayaran dan perbankan. Ya, jadi fungsi dia di sini ringkasnya adalah untuk mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia, bank umum yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua kita masuk ke bank umum. Bank umum ini yaitu fungsinya untuk menerima simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan. Lalu yang kedua, dia juga memberikan kredit, jasa transfer, dan pembayaran. Lalu yang ketiga, kita masuk ke bank kreditan rakyat atau BPR. Nah, jadi dia itu skalanya itu tuh lebih kecil. Nah, jadi dia fokusnya itu untuk melayani usaha mikro atau kecil. Nah, juga dia itu tidak diperbolehkan untuk melakukan jasa falas atau perbankan luar negeri. Sekarang, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank itu yang pertama ada asuransi. Nah, dia itu memberikan perlindungan atas risiko seperti kesehatan, jiwa, atau kerugian. Lalu yang kedua ada pegadaian, yaitu pinjaman dengan jaminan barang. Lalu yang ketiga ada pasar modal. Nah, jadi pasar jual modal ini adalah tempat jual beli surat berharga seperti saham atau obligasi. Lalu yang keempat itu ada koperasi simpan pinjam. Nah, jadi dia itu untuk menghimpun dan menyalurkan dana anggota. Lalu yang kelima ada leasing atau pembiayaan. Pembiayaan barang modal dengan cara sewa guna usaha. Lalu yang keenam itu ada dana pensiun, yaitu dia itu mengelola tabungan pensiun tenaga kerja. Sekian dari saya, terima kasih.